Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Cetak Malang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video terkait pembuatan desain nota ukuran 1/4 folio. Kebetulan ini saya dapat orderan nota pakai kertasnya, ini pakai kertas buram, jadi hanya satu play ukuran 1/4. Untuk konsep atau modelnya itu mengikuti ini, jadi cuma nanti ada banyaknya nama barang dan harga. Oke, sebelum dilanjut proses desain, silahkan yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan diklik. Oke, terima kasih. Biasanya kalau saya membuat desain atau layout dari nota, pertama itu saya mau buat ukuran kertasnya dulu. Nanti ini kan 1/4 folio, jadi artinya satu folio itu dibagi 4 bagian. Kalau teman-teman nggak hafal ukurannya, mungkin bisa pakai cara ini disusun sebanyak 4, baru kemudian dirubah ukuran sesuai folio. Ini saya duplikat pakai menu transform, bagian kanan copy 1, apply, kemudian yang bawah 2. Nah, ini maksudnya dibagi 4, folio bagi 4, kemudian tinggal saya rubah ukurannya. Ini gemboknya saya buka dulu, ukuran 215 mili kali 330 mili. Nah, untuk ukuran kertasnya udah didapat. Baik, saya ambil satu bagian saja. Kemudian ini kan nanti hasil jadinya kurang lebih ukurannya pasti segini. Kalau lebih enggak sih, kurang biasanya. Kenapa saya katakan kurang? Karena biasanya saya itu bagian sisi-sisi itu pasti saya potong tipis sekali agar kelihatan rapi. Oke, selanjutnya saya mau buat batasan kotak di dalamnya. Saya duplikat, saya copy tapi ukurannya di tengah atau center. Apply, kemudian ukurannya saya ganti untuk jarak kanan kirinya itu masuk 1 cm, jadi ini dikurangi 20 mili, maka 87,5 untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya juga saya kurangi 2 cm atau 20 mili, jadinya 145. Nah, jadi nanti isinya itu sesuai pada kotak yang di dalam, jadi nggak lebih. Kemudian bagian atas ini kan nanti yang akan dijilid itu nanti di sini. Karena ini pakai satu play, jadi saya pakai jilid lem biasa. Biasanya ini saya buat masuk minimal itu 1,5 cm, jadi saya buat kotakan dulu, tingginya 15 mili atau 1,5 cm. Saya ratakan dengan kertasnya, seleksi, kemudian tekan T. Nah, tinggal ini geser saja, saya buat center dulu. Ini turun ke bawah. Nah, seginilah. Jadi nanti tempat jilitan di sini itu lebih punya ruang. Biasanya kalaupun nanti dibuat
perforasi juga enak. Misalkan mau kasih perforasi, misal perforasinya sekitar sini. Nah, ini kan masih ada ruang, jadi garisnya atau isinya itu enggak sampai kena perforasi, dan di bagian sini masih cukup untuk staples seperti itu. Jadi mesti saya pakai acuannya itu kanan kiri 1 cm, bawah 1 cm, yang atas minimal itu 1,5 cm, lebih juga nggak apa-apa. Oke, kemudian saya mau buat tabel, create new tabel. Nah, untuk kolomnya tadi sebanyak cuma 3, kemudian untuk row-nya atau banyak garis ke bawahnya itu sejumlah 23. Oke, ini tadi lebarnya ukuran 87 sebentar, 87,5. Nanti tingginya menyesuaikan saja. Oke, ini sudah. Ini garis bantunya saya kasih warna lain saja. Kemudian ini agar bisa garisnya digeser-geser, sebentar saya senterkan dulu. Ini cara nyenternya, teman-teman bisa nyeleksi, baru tekan C. Kalau rata ke bawah tekan B. Oke, ini nanti ada logo, ini logo tokonya. Saya taruh dulu di bagian pojok kanan atas, tekan T sama L. Oke, ini saya geser, saya kecilkan, bukan geser, kecilkan. Yang bagian bawah saya kasih seginilah. Oke, nah ini tinggal ngisi tulisannya, yaitu banyaknya, kemudian nama barang, terus harga. Font saya buat 9. Nah, ini tinggal dipecah. Untuk mecahnya itu bisa tekan Ctrl K. Itu udah pecah. Kalau mau mengembalikan Ctrl L. Nah, tinggal atur nama barang, harga. Diratakan dulu. Oke, ini geser sedikit ke kanan. Banyaknya cukup sini saja. Nah, ini agar bisa digeser-geser, teman-teman bisa klik Ctrl K saja, Ctrl key, atau ini dijadikan curves, kemudian di ungroup. Lah, ini sudah bisa. Ini tinggal geser saja. Kalau geser-geser biar nggak berubah posisi, teman-teman bisa sambil nekan kontrol. Oke, untuk harga segini. Nah, segini udah cukup. Saya naikkan dikit. Nah, oke. Ini saya kasih garis lagi. Saya taruh di atas, sumbu Y saya tambahi. Oke. Kemudian
ketebalannya saya buat 0,5, tinggal geser sedikit ke bawah. Nah, oke, sip. Kemudian saya duplikat dulu, Ctrl D, kemudian sini sesuai permintaan customernya ini total. Oke, saya buat center, kemudian dikasih titik-titik, apa garis tapi titik. Ini letaknya pas sini. Kemudian saya rata kanan, tekan R. Saya rubah bentuk titik-titik. Oke, sip. Nah, oke, kemudian garis yang kanan kiri dibuang. Nah, hasil jadinya nanti seperti ini kira-kira. Jadi ini nanti kenapa kok saya mesti ngasih jarak kanan kiri atas bawah itu agak masuk, agar kalau nanti dicetak pakai printer itu nggak ada yang terpotong sisinya. Ini nanti bisa ditambah garis bantu apa untuk potong juga bisa, misal seperti ini. Saya duplikat, saya mirror, kemudian saya buat rata kanan. Oke, ini jangan dihapus, tapi cukup outline-nya saja yang dibuat tanpa warna. Oke, saya group atau Ctrl G, saya duplikat kanan, kemudian duplikat bawah. Nah, untuk bagian bawah itu nanti biar enak, ini dirubah 180 derajat. Keliru. 180. Nah, agar nanti jilitannya itu pas di bagian atas sama bawah kertas. Oke, bisa di group, kemudian tekan P untuk center. Ini saya hapus. Oh, media saya berubah juga 215. Oke, pas. Nah, ini nanti bisa tinggal cetak. Ini saya cetaknya pakai Epson. Kemudian ukuran kertas disesuaikan, folio. Kalau belum ada, teman-teman bisa buat sendiri di sini, user definite ini. Nah, ukurannya dirubah mili, sesuaikan kertasnya 215 mili sama tingginya 330. Oke. Cetaknya grayscale, satu warna saja. Nah, kalau dibuat dilihat di print preview seperti ini. Jadi titik-titik ini itu batas cetaknya. Jadi di printer Epson itu nggak ada fitur borderless. Nah, pasti kepotong. Jadi kenapa kok saya buat masuk, lebih masuk, karena untuk menghindari desain yang terpotong. Kemudian biasanya di bagian paling bawah itu kalau terlalu mepet itu sering resiko kertas tertabrak pergerakan cartridge. Jadi biasanya kotor atau cetaknya miring. Ini tinggal cetak saja ini. Oke.
Saya apply dulu. Nah, kalau mau ini dihilangkan juga gak masalah garisnya. Nanti ngukurnya pas proses jilid langsung dipotong bisa. Kalau saya biasanya nggak perlu ini, nggak saya kasih. Bentar. Ini saya buang. Nah, gini. Tinggal cetak seperti itu. Mungkin terkait pembuatan desain nota mungkin sampai sini mungkin ya. Karena ini sudah siap cetak. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan saja di kolom komentar, ataupun kritik dan saran silakan monggo disampaikan. Karena saya juga dalam tahapan belajar, kok dalam pembuatan di Corel juga hanya bisa sebisa-bisanya, bukan yang tahu trik atau cara cepatnya. Jadi kalau teman-teman punya trik lebih cepatnya, nanti bisa disampaikan saja di kolom komentar, biar saya semakin cepat mengerjakannya. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.